pilar penting. Satu adalah pemain, dua adalah wasit, tiga adalah pelatih. Akhirnya ketemu ya? Ya. Gimana ya ketemu? Ya, accommodation. Ketemunya di Istana Presiden makan malam. 축하드린다. Ya, sama-sama. 인도네시아 축구 발전에서 많이 힘써줬으면 좋겠다. Kita tolong untuk kemajuan sepak bola. 예. Saya coba yang terbaik. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pildun, demi lolos Piala Dunia 2026 Ratu Tisa malam ini jemput Shin Tae-yong pakai jet pribadi. Ratu Tisa ternyata juga kecewa kepada Patrick Kluivert yang cuma bisa main imbang lawan Lebanon. PSSI pun menyetujui usulan Ratu Tisa untuk mengganti Patrick Kluivert dengan pelatih Shin Tae-yong. Tonton terus video ini sampai habis karena kami akan bahas tuntas semuanya di sini. Tak cuma Shin Tae-yong, Raffi Ahmad jemput Keisuke Honda untuk gantikan Gerald Vandenburg yang miskin taktik. Keisuke Honda, legenda Jepang sekaligus legenda AC Milan ini, akan bawa timnas U23 lolos ke Piala Dunia bukan cuma Piala Asia. Semua fans Garuda gembira dengan adanya pergantian dari Vandenburg kepada Keisuke Honda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pildun, demi lolos Piala Dunia 2026 Ratu Tisa malam ini jemput Shin Tae-yong pakai jet pribadi. Ratu Tisa ternyata juga kecewa kepada Patrick Kluivert yang cuma bisa main imbang lawan Lebanon. PSSI pun menyetujui usulan Ratu Tisa untuk mengganti Patrick Kluivert dengan pelatih Shin Tae-yong. Tonton terus video ini sampai habis karena kami akan bahas tuntas semuanya di sini. Timnas Indonesia kini berada di situasi genting. Dua laga terakhir putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menentukan nasib Garuda, apakah mampu melangkah lebih jauh atau justru tersingkir. Pertandingan itu akan berlangsung melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober 2025. Keduanya bukan lawan sembarangan, sebab kedua tim berpengalaman di ajang internasional dan pernah tampil di turnamen besar. Situasi ini membuat seluruh perhatian publik tertuju pada persiapan skuad merah putih. Sayangnya, uji coba terakhir kontra Lebanon justru menimbulkan keraguan Indonesia turun dengan susunan pemain penuh bintang, mayoritas hasil naturalisasi, tetapi gagal memperlihatkan tajinya. Hasil imbang 0-0 itu dianggap sebagai sinyal buruk jelang laga sesungguhnya. Publik bertanya-tanya, mengapa meskipun materi pemain sudah mumpuni, namun hasil tetap mengecewakan. Banyak yang menilai kelemahan bukan berasal dari pemain, melainkan strategi pelatih. Patrick Kluivert mencoba memaksakan skema yang mengandalkan penguasaan bola total, tetapi para pemain terlihat kebingungan dalam eksekusi. Alhasil peluang yang tercipta tidak mampu berbuah gol. Dari sini muncul kritik bahwa racikan pelatih Belanda itu kurang cocok dengan karakter tim. Melihat situasi tidak kunjung membaik, Ratu Tisa akhirnya ikut turun tangan. Sosok yang dikenal tegas dan bergerak cepat itu menegaskan bahwa langkah mengganti pelatih secara mendadak hanya akan memperburuk keadaan. Kalau diganti sekarang, itu salah besar. Tim tidak akan siap dalam waktu singkat, ucapnya dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya bukan merombak struktur, melainkan memperbaiki arah permainan. Lebih jauh, Tisa juga menyoroti gaya bermain yang dipakai Patrick Kluivert. Menurutnya, konsep total football memang menarik di atas kertas, tetapi tidak sesuai dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Strategi itu sangat tidak efisien. Pemain jadi habis tenaga tanpa hasil nyata, katanya. Baginya, pendekatan berbeda justru lebih sesuai. Ia menyebut contoh Shin Tae-yong yang pernah menerapkan skema serangan balik cepat. Itu jauh lebih masuk akal. Dengan transisi cepat, peluang lebih mudah tercipta, jelasnya. Komentarnya sontak memicu reaksi dari fans timnas. Sebagian besar setuju bahwa gaya Shin Tae-yong memang lebih realistis, apalagi Indonesia pernah meraih hasil bagus dengan metode tersebut. Meski demikian, Tisa tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas tim.
Menurutnya, mengganti pelatih di detik-detik terakhir sama sekali bukan solusi. Pendapat Ratu Tisa rupanya mendapat sambutan positif dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam wawancaranya, Erick menyatakan bahwa ia sepakat dengan analisa Tisa mengenai risiko pergantian pelatih. Saya sependapat. Mengganti pelatih mendadak itu kesalahan fatal. Kita harus konsisten, bukan panik, ujarnya. Erick melihat apa yang disampaikan Tisa bukan sekadar kritik, tetapi juga tawaran solusi yang rasional. Bagi Erick, persoalan timnas bukan pada materi pemain, sebab kualitas mereka sudah meningkat drastis berkat program naturalisasi. Masalah utama adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan tersebut secara tepat. Taktik Shin Tae-yong terbukti lebih cocok dengan karakter Indonesia. Dia pernah membawa kita menyingkirkan tim-tim besar dengan serangan balik cepat, katanya. Erick menegaskan bahwa racikan itu jauh lebih efektif ketimbang gaya penguasaan bola yang dipaksakan Kluivert. Dukungan Erick terhadap pendapat Tisa dianggap sebagai titik balik. Publik mulai percaya bahwa PSSI tidak menutup mata terhadap kegelisahan supporter. Bahkan, wacana kembalinya STY semakin menguat menjelang laga krusial Oktober nanti. Erick pun menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan timnas tampil maksimal. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi Kluivert. Bila ia gagal menunjukkan perubahan nyata dalam waktu singkat, besar kemungkinan posisinya akan benar-benar digantikan. Jika benar Shin Tae-yong kembali, optimisme publik akan meningkat. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah berpengalaman menghadapi Arab Saudi dan Irak, sehingga ia tahu bagaimana menyiapkan strategi yang tepat. Selain itu, timnas kini memiliki kedalaman skuad lebih baik dibanding masa lalu. Kehadiran pemain naturalisasi membuat lini serang jauh lebih tajam, sementara pertahanan juga lebih kokoh. Ula Romeni yang sudah pulih dari cedera pun siap menambah daya dobrak di lini depan. Kombinasi ini menjadikan Garuda lebih percaya diri menatap laga penentu. Indonesia sebenarnya punya peluang besar lolos. Namun syaratnya satu, yakni disiplin di lapangan. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang keras dalam menjaga mentalitas pemain, dan itu penting ketika menghadapi tim sekelas Arab Saudi maupun Irak. Jika pemain fokus sepanjang 90 menit, peluang mencetak sejarah terbuka lebar. Laga nanti tidak boleh dianggap remeh. Arab Saudi berstatus tuan rumah, sementara Irak punya tradisi kuat di Asia. Tetapi dengan pengalaman STY ditambah materi pemain yang makin solid, Indonesia punya senjata untuk melawan. Lantas, apa kalian juga setuju jika Shin Tae-yong kembali mengisi posisi di timnas Indonesia lagi? Tak cuma Shin Tae-yong, Raffi Ahmad jemput Keisuke Honda untuk gantikan Gerald Vandenburg yang miskin taktik. Keisuke Honda legenda Jepang sekaligus legenda AC Milan ini akan bawa timnas U23 lolos ke Piala Dunia bukan cuma Piala Asia. Semua fans Garuda gembira dengan adanya pergantian dari Vandenburg kepada Keisuke Honda. Timnas Indonesia U23 baru saja menelan hasil pahit yang membuat banyak pihak kecewa. Dalam laga terakhir Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, pasukan muda asuhan Gerald Vandenburg harus menyerah dengan skor tipis 0-1 dari Korea Selatan. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 9 September 2025. Sejak menit awal, Korea Selatan tampil lebih agresif dan akhirnya berhasil mencetak gol cepat melalui Hwang Do-yun di menit ke-7. Gol tunggal itu menjadi penentu hasil akhir sekaligus memupuskan harapan Garuda Muda untuk melaju ke turnamen utama. Kekalahan ini menjadi tanda kemunduran cukup serius. Sebelumnya, tim U23 masih dianggap memiliki peluang besar setelah hasil imbang menghadapi Laos dan kemenangan telak melawan Makau. Namun kegagalan di laga penentuan membuat semua usaha sebelumnya seakan sia-sia. Situasi ini kian memperburuk posisi Vandenburg sebagai pelatih, karena publik menilai racikannya gagal memberi arah permainan yang jelas. Di tengah kekecewaan atas kegagalan tersebut, muncul kabar mengejutkan dari dunia hiburan yang ikut menyeret dunia sepak bola. Raffi Ahmad, sosok publik figur sekaligus pemilik klub sepak bola, terlihat dalam sebuah video sedang bersama Keisuke Honda, legenda sepak bola Jepang yang kini juga dikenal sebagai pelatih. Dalam pertemuan itu, Raffi dikabarkan berhasil melobi Honda agar bersedia melatih timnas Indonesia U23 menggantikan Vandenburg. Langkah ini sontak membuat publik heboh. Sebab, jika benar Honda bersedia, maka Indonesia akan memiliki sosok pelatih dengan nama pengalaman internasional yang mumpuni.
Honda bukan hanya dikenal sebagai pemain bintang saat aktif, tetapi juga punya pengalaman melatih di berbagai level, termasuk tim nasional lain. Raffi pun menyebut bahwa kehadiran Honda akan membawa angin segar bagi Garuda Muda. Menurut Raffi, PSSI seharusnya merasa senang jika Honda jadi menahodai tim. Kalau beliau benar-benar melatih, saya yakin akan ada perubahan besar. Indonesia butuh sosok dengan visi modern, ujarnya dalam kesempatan itu. Keberanian Raffi melobi langsung Honda dianggap sebagai langkah positif yang jarang dilakukan oleh publik figur lainnya. Kabar mengenai lobi Raffi Ahmad kepada Keisuke Honda ternyata sampai ke telinga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia dengan terbuka mengapresiasi langkah yang dilakukan Raffi, karena situasi timnas U23 memang sedang genting. Erick bahkan menyebut bahwa ia tengah kebingungan mencari sosok pelatih baru setelah kecewa dengan hasil ditinggalkan Vandenburg. Gerald sudah tidak layak melanjutkan tugasnya. Kita harus realistis, hasil kemarin sangat mengecewakan, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Menurutnya, Honda bisa menjadi solusi tepat karena memiliki nama besar yang akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Erick melihat pengalaman Honda baik sebagai pemain maupun pelatih bisa memberikan inspirasi bagi skuad muda Indonesia. Erick menekankan bahwa yang dibutuhkan tim saat ini bukan sekadar pelatih biasa, melainkan sosok yang mampu mengangkat mental sekaligus memberi sistem permainan jelas. Dalam pandangannya, Honda memenuhi semua kriteria itu. Kalau Honda mau melatih, itu kabar luar biasa. Saya sangat berterima kasih pada Raffi karena sudah berinisiatif, tambahnya. Dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI ini seakan menjadi lampu hijau bahwa pergantian pelatih hanya tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Keisuke Honda sendiri dikabarkan memberikan respons positif atas tawaran yang disampaikan kepadanya. Dalam pernyataan singkat, ia menegaskan kesiapannya jika memang diminta melatih timnas Indonesia U23. Honda bahkan berani membuat janji besar yang langsung memantik optimisme. Kalau saya dipercaya, target saya bukan hanya lolos ke Piala Asia. Saya ingin tim ini bisa melangkah hingga Piala Dunia U23, ucapnya penuh keyakinan. Honda menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang belum diolah dengan maksimal. Menurutnya, masalah utama terletak pada fisik dan mental pemain. Ia berjanji akan membawa metode latihan khas Jepang yang dikenal keras namun terukur. Dengan cara itu, stamina para pemain bisa meningkat sehingga sanggup bersaing melawan tim-tim elit Asia. Kalau fisik kuat, permainan akan lebih konsisten. Itulah kunci agar kita bisa setara dengan Jepang, katanya. Ucapan Honda tersebut seolah menjadi harapan baru bagi para pendukung Garuda Muda. Ia tidak sekadar datang membawa nama besar, tetapi juga visi jelas tentang bagaimana membentuk tim yang tangguh. Janji itu tentu menimbulkan rasa penasaran, apakah benar Honda akan segera resmi diumumkan sebagai pelatih baru. Debut panas Mauro Zelstra bikin gempar, Garuda hancurkan Taiwan dengan skor 6-0 di Gelora Bung Tomo. Jumat lalu, dalam FIFA Matchday kontra Taiwan, nama Zelstra tercatat dalam daftar susunan pemain. Dia memang tidak diturunkan sejak awal, namun tetap diberi kesempatan mencatatkan menit pertamanya. Satu lagi yang ikut merasakan pengalaman perdana adalah Miliano Jonathans dari FC Utrecht, masuk di menit 71 menggantikan Beckham Putra. Meski keduanya tak menyumbang gol, debut ini jelas jadi momen bersejarah. Skor akhir, Indonesia pesta gol, 6 kali bola bersarang ke gawang Taiwan tanpa balas. Jordi Amat langsung membuka keran pada menit keempat, lalu gol bunuh diri Chao Ming-siu makin memperbesar keunggulan. Mark Klok ikut menorehkan namanya, disusul Eliano Reijenders. Babak kedua makin liar, Ramadan Sananta menambah gol di menit 58, sebelum Sandy Walsh melengkapi kemenangan 6-0 di menit 60. Di balik kemenangan telak itu, Mauro Zelstra tampil percaya diri. Lewat unggahannya, ia meluapkan rasa bahagia bisa mengenakan seragam merah putih. Dukungan langsung datang dari rekan setim, Sandy Walsh, yang ikut mengapresiasi perjalanan awal pemain muda tersebut. Kisah Zelstra makin dramatis karena statusnya sebagai WNI masih sangat baru. Ia baru saja resmi mengucap sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada 29 September. Artinya, debutnya hanya berselang beberapa hari dari momen bersejarah tersebut. Potensinya, jangan remehkan. Dengan usia yang masih belia, Zelstra bisa jadi aset emas.
Tak hanya untuk tim senior, tapi juga untuk timnas U23 Indonesia di turnamen mendatang. Patrick Kluivert jelas punya opsi tambahan yang segar di lini depan. Perjalanan Garuda sendiri belum selesai. Setelah membantai Taiwan, skuad Merah Putih masih harus menjajal Lebanon pada Senin kemarin, di stadion yang sama. Dan yang paling ditunggu, putaran keempat kualifikasi di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, Oktober mendatang. Timnas Indonesia bikin geger, skuad 519 miliar siap jegal raksasa Asia di grup neraka. OEA paling mahal, tapi Jay Izzes dan Kevin Dix jadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan, Oktober ini, panggung panas kualifikasi Piala Dunia zona Asia kembali memanas. 6 tim terbaik akan saling sikut. Siapa saja? Ada Uni Emirat Arab, Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Oman. 2 grup sudah terbentuk, tapi jangan buru-buru menyimpulkan siapa yang paling kuat. Mari lihat dulu komposisi grup A. 3 tim hadir, Qatar, OEA, dan Oman. Qatar bertindak sebagai tuan rumah, stadion yang dipakai adalah Jassim bin Hamad di Doha. Sementara itu, grup B berisi Arab Saudi, Irak, dan tentu saja timnas Indonesia. Arab Saudi tak mau kalah, mereka jadi tuan rumah grup ini di King Abdullah Sports City Stadium. Nah, dari sini saja sudah terasa, atmosfernya akan gila-gilaan. Sekarang, mari bongkar siapa yang punya nilai pasar tertinggi. OEA tak terbantahkan jadi yang paling mahal, dengan total 900 miliar. 4 nama dari mereka bahkan masuk jajaran 10 besar pemain termahal di antara seluruh peserta. Ada Fabio Lima dari Al-Was FC dengan 100 miliar. Lalu Luan Pereira, gelandang Sharjah FC, dihargai 86 miliar. Tak ketinggalan Caio Lucas 70 miliar dan Nicolas Gimenez 70 miliar, keduanya juga jadi senjata berbahaya. Tapi tunggu dulu, Indonesia bukan tim kacangan. Justru mereka muncul sebagai skuad termahal kedua. Nilai totalnya 500 miliar. Hebatnya lagi, 2 pemain Garuda langsung masuk jajaran elit. Jay Izzes, bek Sassuolo, bahkan berada di urutan kedua dari semua pemain, dihargai 100 miliar. Gila kan? Disusul Kevin Dix, bek tangguh dengan label 80 miliar, tepat di posisi kelima. Masih ada nama Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang main di Italia. Nilainya 50 miliar, membuatnya ada di urutan ke-11. Lalu Kelvin Verdong, dengan 40 miliar, berada di posisi ke-18. Kalau bicara talenta, Indonesia jelas punya amunisi yang bikin lawan tidak bisa meremehkan. Bagaimana dengan Arab Saudi? Jangan salah, mereka menempel ketat. Total pasar skuadnya 500 miliar, hanya sedikit di bawah Indonesia. Artinya, duel di grup B bakal super panas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan lolos dari fase brutal ini? Jangan sampai ketinggalan, karena drama sepak bola Asia baru akan benar-benar dimulai. China hajar lawan 10-0 langsung meledak ke puncak runner-up terbaik Piala Asia U23 2026. Indonesia cuma di posisi 5 dan wajib kalahkan Korea kalau mau lolos. Persaingan menuju Piala Asia U23 makin panas. Klasemen runner-up terbaik baru saja berubah setelah matchday kedua, dan inilah yang bikin semua mata tertuju ke tim-tim yang masih punya peluang emas. Jangan kaget, sekarang posisi teratas ditempati China dari grup D. Mereka meroket ke puncak berkat pesta gol gila-gilaan 10-0 lawan Kepulauan Mariana Utara, Sabtu. Dengan 6 poin dan surplus gol plus 11, China jadi tim yang paling garang di daftar runner-up terbaik. Tepat di bawahnya, Iran mengintai di peringkat kedua. Dari 2 laga, mereka juga mengantongi 6 poin. Produktivitasnya luar biasa, selisih gol 10. Kemenangan telak 6-0 atas Guam di grup I jadi bukti kalau Iran nggak main-main. Mereka jelas kandidat kuat buat merebut tiket Piala Asia U23. Di urutan ketiga ada Turkmenistan. Tim ini konsisten menyapu bersih 2 kemenangan dan surplus 6 gol. Mereka belum segarang China atau Iran, tapi tetap berada di jalur yang aman untuk bersaing. 1 tingkat di bawahnya, Yaman menempel ketat di posisi keempat. 6 poin juga mereka kantongi, meski selisih gol cuma 2.
Artinya, Yaman masih harus kerja keras kalau nggak mau disalip tim lain. Nah, bagian paling bikin deg-degan datang dari Timnas Indonesia U23. Garuda Muda saat ini duduk di peringkat kelima runner-up terbaik. Posisi ini memang masih dalam zona peluang, tapi jalannya nggak gampang. Kenapa? Karena satu-satunya jalan buat Indonesia lolos adalah menang lawan Korea Selatan di laga pamungkas grup J. Nggak ada pilihan lain. Kalau kalah atau imbang, abis sudah harapan. Jadi partai terakhir itu ibarat final hidup mati buat Indonesia. Sekadar pengingat, regulasi kualifikasi Piala Asia U23 menetapkan bahwa hanya ada 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang bakal melangkah ke putaran final. Artinya, persaingan di papan runner-up benar-benar sengit, dan setiap gol bisa jadi penentu nasib. Jadi, siapa yang bakal bertahan sampai akhir? Apakah China bisa mempertahankan dominasi? Mampukah Iran menyalip? Dan yang paling penting, bisakah Garuda Muda bikin kejutan besar di hadapan Korea? Semua jawabannya ada di laga terakhir. Jangan sampai kelewatan. Stadion Gelora Bung Tomo bakal membara saat Timnas Indonesia menantang Lebanon demi lonjakan peringkat FIFA. Garuda wajib sapu bersih kemenangan atau risiko kehilangan poin besar jadi kenyataan. Surabaya bakal panas lagi. Senin, tanggal 8 September Timnas Indonesia kembali turun di Stadion Gelora Bung Tomo. Lawannya kali ini bukan tim sembarangan, Lebanon, peringkat 112 dunia dengan koleksi 1000 poin FIFA. Pertandingan ini jelas bukan sekadar uji coba biasa, tapi ajang pembuktian siapa yang lebih pantas naik tangga ranking internasional. Sebelum duel itu, publik masih terngiang kemenangan brutal Garuda atas Taiwan. Di stadion yang sama, Jumat tanggal 5 September pasukan Patrick Kluivert merontokkan Taiwan dengan skor 6-0. Jordi Amat membuka pesta di menit keempat, lalu gol bunuh diri Chao Ming-siu menit ke-23 bikin skor makin berat sebelah. Mark Klok menambah derita lawan di menit ke-33, disusul Eliano Reijenders di menit ke-38. Belum cukup, Ramadan Sananta dan Sandy Walsh melengkapi pesta 6 gol tanpa balas. Namun ada catatan pahit di balik pesta tersebut. Karena ranking Taiwan jauh di bawah Indonesia, poin FIFA yang didapat ternyata kecil. Hanya 3,25 poin tambahan yang akhirnya dikoleksi, membuat Indonesia naik tipis ke posisi 117 dunia. Nah, inilah kenapa duel melawan Lebanon lebih penting. Kemenangan bisa mengantar Garuda terbang lebih tinggi. Hitung-hitungannya jelas, jika Indonesia menumbangkan Lebanon, langsung ada bonus 5,17 poin yang membuat peringkat naik ke posisi 116 dunia. Angka itu jelas lebih berarti ketimbang hasil lawan Taiwan. Tapi, jangan salah, kalau cuma imbang, Indonesia cuma bawa pulang tambahan 0,17 poin saja. Beda tipis, hampir tak terasa. Sebaliknya, kalau sampai kalah, Garuda justru harus rela kehilangan 4,83 poin. Risiko besar ini bikin laga kontra Lebanon jadi lebih menegangkan. Artinya, Senin malam di Surabaya bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal harga diri, tentang bagaimana Garuda menancapkan kukunya di kancah internasional. Lebanon jelas bukan lawan yang bisa diremehkan, tapi dengan modal kemenangan telak atas Taiwan, mental pemain Indonesia seharusnya lagi panas-panasnya. Satu hal pasti, seluruh mata pecinta bola tanah air akan tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Pertanyaannya, akankah Garuda kembali mengepak lebih tinggi, atau justru sayapnya patah di hadapan Lebanon? Thailand gemetar hadapi Indonesia U23 di GBK, Tawacai akui Garuda Muda salah satu tim terkuat Asia Tenggara. Supporter diprediksi jadi tekanan brutal yang bisa hancurkan mental Chang Suek di semifinal Piala AFF U23. Apakah Thailand bisa menahan gempuran ribuan supporter yang akan memadati Stadion GBK pada Jumat, 25 Juli? Pertanyaan itu jadi sorotan panas jelang semifinal Piala AFF U23. Di bawah sorotan lampu Jakarta, Garuda Muda bukan hanya tampil sebagai tuan rumah, tapi juga sebagai kandidat kuat juara. Atmosfer yang dibangun ribuan pendukung jelas bukan sekadar angka di tribun, melainkan tekanan psikologis yang bisa menggerus mental lawan.
Tawachai Damrong Ongtrakul, pelatih Thailand U23, tidak menutup mata. Ia tahu betul apa artinya bermain dalam kondisi seperti itu. Sebagai ex-pemain, ia pernah merasakan bagaimana suara penonton bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena itu, ia menekankan satu pesan keras pada anak asuhnya, jangan biarkan tekanan dari supporter Indonesia mengendalikan permainan. Namun, mari kita lihat dulu rekam jejak Thailand di babak grup. Jujur saja, hasilnya tidak istimewa. Dari grup C, mereka hanya memetik satu kemenangan atas Timor Leste U23. Satu laga lainnya, kontra Myanmar U23, berakhir imbang. Catatan tersebut jelas bukan modal menakutkan. Justru, itu jadi alasan Tawachai merasa kurang puas. Ia sadar, menghadapi Indonesia yang sedang membara, permainan seperti di fase grup tidak akan cukup. Di sisi lain, sanjungan datang dari mulut yang sama. Tawachai mengakui secara terbuka bahwa Indonesia U23 kini termasuk salah satu tim papan atas di Asia Tenggara. Sebuah pengakuan yang jarang keluar dari pelatih Thailand, apalagi menjelang duel besar. Kata-kata itu bukan basa-basi, melainkan sinyal bahwa ia benar-benar menghormati kekuatan skuad Garuda Muda. Maka, laga semifinal ini tidak hanya tentang strategi, tetapi juga mental. Indonesia punya keuntungan kandang dan dukungan masif. Thailand membawa beban untuk membalikkan performa yang belum konsisten. Satu hal yang pasti, Jumat malam di GBK akan jadi panggung ujian, baik bagi Garuda yang digadang sebagai calon juara, maupun bagi Changsuek muda yang dipaksa menunjukkan taringnya di bawah tekanan paling brutal di Asia Tenggara.